Di dalam kakak yang terbit tahun 300 Hijriah itu, Said Ahmad putrane mung telu. Tahun 900 Hijriah ada terbit kakak baru, Imam Ahmad putrane malih papat. Apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Kalau zaman ngotot sing bener kakak anyar, mana maksudotnya? Tulisan tangan manuskrip asli mengke diuji pakai nyun sewu zat karbon. Zaman berhasil menambahkan nama baru di kakak yang lawas. Nyambungnya keturunan Said Isa dari anaknya yang bernama Ahmad. Lahu arba'atu aulad. Ahmad Muhajir ini punya anak. Nah, dari empat-empatnya ini banyak bertaburan. Yang pertama anaknya namanya Muhammad bin Ahmad. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Kalau ternyata tiga nama itu tulisannya ditulis di tahun yang beda dengan yang anak nomor 4, iki ya akhirnya secara ilmiah karena yakunu konangan kui anak dicantol nih. Anggap nasabnya Habaib itu salah, rugi Anda apa? Rugi Anda apa kalau nasab saya nggak bersambung kepada Al-Muhajir Allah lewat Ubaidillah? Nasab saya nggak bersambung, rugi Anda apa? Rugi Anda apa? Ada kerugian bagi Anda? Nggak ada sama sekali. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Pakai analisa yang ilmiah, akurat, mutasil. Ojo mungkotik 500 tahun ya raiso mas. Nasab daripada Ubaidillah yang dibahas tadi itu udah jelas. Ini cari popularitas saja. Dipakai sama si Imad itu hanya di abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini orang pernah pindah ning Yaman. Apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alawiyin? bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidhi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad. Ojo sampai jauh bertentangan dengan fakta atau tanpa bukti. Muridmu nemu bukti manuskrip rungkat. Ubaidillah dokumennya dengan era sebelumnya itu kan terputus sekitar 500 tahun. Namanya nggak tercatat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu kan lahir tahun 571. 571 Masehi. Ya, Masehi. Sementara hitungan Masehi itu kan mulai abad pertama. Siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu? Ya, ngajak debat ada di mana, di medsos. Siapa kamu mau berdebat? Inti perlu belajar, bukan berdebat. Kalau berbicara masalah fikih itu harus orang menguasai fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah. Saya dipanggil nama saya Hasan Ismail Mahdhar, saya diakui Habib, saya tidak diakui Habib. Rugi saya apa? Demi Allah saya nggak rugi sama sekali. Lah kok saiki malih, awas kalau anda nggak hormat pada keturunan Kenaro, sanatmu putus. Emang semua ilmu hanya lewat Kenaro? Putus ku piye, nalari lo piye.
Biarkan mereka, sudah apa yang kata mereka. Saya bertanggung jawab di akhirat dengan petulisan-tulisan saya ini, dengan tesis saya ini, bahwa habaib itu tidak ada. Biarkan mereka. Dan tidak rugi habaib itu. Rugi? Tidak ada rugi. Tolonglah wong awam aja di framing, aja dikiring-kiring. Ayolah niki besok dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Anda ini mensukseskan programnya siapa? Anda sadar atau tidak mensukseskan program Yahudi dan Nasara yang ingin memecah belah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pakai ilmu, pakai data, ojo main apa tadi, framing, main doktrin boten sakit. Anda rela membuat isu-isu yang membuat umat ini resah. Demi Allah, tidakkah Anda malu nanti ketemu Nabi Muhammad? Gimana Anda jika bertemu Nabi Muhammad? Jangan sok kita amal ma'ruf, ini hak, ini harus kita katakan, gulil haq walau kana murra, ini yang benar harus kita katakan. Jangan Anda membohongi diri Anda sendiri. Kenapa dipanggil Syarifah? Karena keturunan Nabi. Saya kenapa dipanggil Habib? Para habaib kenapa dipanggil Habib? Karena keturunan Nabi Muhammad SAW. Hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ilahi yaumil qiyamah. Keluarganya tidak mungkin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashhad, Allahumma qad ballagh. Ngandani tiang sakniki para rawuh ora diterangne hikmah ngene iki ya endi dalil ngono ae. Main doktrine kon gak percaya aku putune Kenarok. Ora oleh syafaat sampean. Main doktrin ngono tok ya gak iso. Berani enggak tes DNA? Berani enggak tes DNA? Berani enggak tes DNA? Tes DNA dulu goblok. Para ulama ahli nasab sepakat tes DNA di dalam mengisbat suatu nasab hukumnya haram. Nggak perlu tes DNA, nggak perlu tes DNA. Saudara, keyakinan saudara harus mantap. Yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Dibikin mulakbat ini belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Tapi saya pengen baca ada koror, biar kita tahu nih nentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Si ono sing ngomong DNA ra kangge koncone ning Malihai ono sing tahu. Kula roh ada. Zaman sakmene DNA ra kangge, suwe-suwe ngomong hasil otopsi rasa, suwe-suwe forensik nggak akurat, suwe-suwe basmah sidik jari boten akurat. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim, bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut, subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahibul Murbat, sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang mengatakan Islam yang benar hanya Islam yang lewat jalur nasabnya Kenarok tok, nggak benar. Nabi diperintah menyampaikan Islam pada semua. Orang Arab yang bukan anak cucu Nabi didakwai. Wong Kufah, wong Basrah terima Islam dari Sayyidina Husain. Wong Yaman terima Islam dari Mu'ad bin Jabal. Wong Mesir dapat ajaran Islam lewat Amr bin As juga. Lalu kalau ada orang mengatakan jalur iki tok sing sah, nggak bener mas. Keturunan Kenarok tok mas sing sah, nggak bener mas. Ngandani tiang sakniki para rawuh ora diterangne hikmah ngene iki ya
Endi dalil ngono ae. Makanya salah satu ciri khas kula niku matur apa-apa kula terangne dalile alasane sampai rasional. Zaman sakmene lho ora ngono ya enggak digugu wong. Main doktrine pon gak percaya aku putune Kenarok. Ora oleh syafaat zaman. Main doktrin ngono tok ya gak iso, Mas. Gak iso. Harus realistis. Harus pakai data. Pakai analisa yang ilmiah, akurat, mutasil. Ojo mungkotik 500 tahun ya ra iso, Mas. Lah cumli lek kiai top, ulama top dunia berpendapat beda. Lihat dia top di bidang apa. Ulama yang top di bidang fikih, usul fikih dan tasawuf, dawuh tentang matematika, sinus kosinus, tangen kotangen, disjungsi konjungsi, rumus ABC, limit, integral, kalkulus, diferensial, ya ora duduk dunianya, Mas. Uang ulama top bidangnya itu, dawuh di bidang itu oke. Tapi kalau dawuh di bidang yang lain, ya maaf, kita lebih percaya pada orang yang memang membidangi. Marzuki dikenal ngerti nahwu sorob, ngomong tentang nahwu sorob, sampean percaya monggo, pancen dosen nahwu sorob. Nggih. Tapi lek Marzuki ngomong, ini loh cara bikin pentol yang paling enak, kenyil-kenyil. Najan Marzuki top, sampean kudu luwih percaya neng bakul bakso katimbang neng Marzuki, ngono lho. Aja kok sampean menentang ulama iki top. Lah ulama iku di bidang apa? Dan dawuh pakai keahliannya apa enggak? Senenge wong main ganden, ora percaya iki lho, tak tekani ulama top lho. Lah ulama di bidang apa, Mas? Ini konteksnya konteks tentang nasabnya Kenarok. Sama tekani ulama sing ahli balaghah, ya Kak? Ora nyambung, Mas. Iya. Dong dah. Mudeng. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya ngucap tok tanpa mengamalkan, lakot nasabtu, berarti aku benar-benar telah menisbatkan bihi, dengan ngomong tok tanpa amal tadi, aku telah menisbatkan naslan, keturunan, lidhi hukum, kepada orang yang nggak punya keturunan. Apa jenenge? Kepada orang yang mandul. Lek saya ngucap tok tanpa amal, itu ibaratnya saya mengatakan fulan anaknya fulan, padahal fulan itu mandul. Itu berarti cerita bohong. Amartukal khaira lakin ma'tamarta bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi. Aku perintahkan Anda melakukan kebaikan-kebaikan, lakin ma'tamartu, sing bener ma'tamartu, namun aku sendiri tidak melakukan perintah bihi, kebaikan itu. Mung perintah tok enggak ngelakoni. Wa mastaqamtu, aku juga tidak konsisten, aku juga tidak istiqomah. Fama qauli lakastaqimi, terus apa nilai ucapan saya kepadamu? Istaqim, hei istiqomalah kamu.
aku sendiri tidak istiqomah. Wala tazawwajtu qabla al-mauti nafilatan walam usolli siwa fardin walam asumi. Aku tidak pernah berbekal amal sunat, sholat sunat sedikit pun qabla al-mauti sadurunge mati. Ini menceritakan masa laluna Imam Busiri. Nom-nomane rodok ngeleleng, ratau sholat sunat atau wiritan, tapi takdirnya jadi wali. Walam usolli, aku juga tidak sholat siwa fardin, selain sholat fardu. Walam asum, dan aku tidak berpuasa. Pun kapan-kapan sambung malih. Para hadirin rahimakumullah, wau kula aturaken dhateng pondoke Gus Huda. Satu, bahwa Islam itu sesuai dengan ayat Quran maupun hadis untuk seluruh umat manusia tanpa beda-bedakan nasab, suku, marga, bangsa. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira bu'ithtu linnasi kafatan. Jadi enggak benar orang yang mengatakan Islam yang benar hanya Islam yang lewat jalur nasabnya kenarok tok. Enggak benar. Nabi diperintah menyampaikan Islam pada semua. Orang Arab yang bukan anak cucu Nabi didakwai dan mereka dapat ilmu dari Nabi langsung. Orang Persia yang mau belajar didakwai, jadilah Salman Al-Farisi. Orang Habasyah yang mau masuk Islam dibimbing, jadilah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Bangsa manapun oleh Nabi didakwai, bangsa manapun, suku apapun, kepada mereka Nabi menyampaikan ajaran Islam. Halo, setelah Nabi sedo, wong Cina terima Islam dari Sa'ad bin Abi Waqqas, boleh. Wong Kufah, wong Basrah terima Islam dari Sayyidina Husain, boleh. Wong Yaman terima Islam dari Mu'ad bin Jabal yang diutus Nabi jadi qadhi di Yaman, boleh. Wong Mesir dapat ajaran Islam lewat Amr bin As juga, boleh. Halo, wong Taif mendapat ajaran Islam dari Ibnu Abbas, boleh. Sedaya ini nyuwun sewu mengakses Islam langsung dari Kanjeng Nabi, dan Nabi memang diperintah sampaikan ke semua umat manusia. Lalu kalau ada orang mengatakan jalur iki tok sing sah, nggak bener mas. Keturunan kenarok tok mas sing sah, nggak bener mas. Dong. Makanya Nabi dawuh, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku wis tak wulang kabeh kuwi nerima ilmu langsung teko aku. Generasi setelah sahabat, manut sopoe dapat Islam dari sahabat manapun benar. Seperti orang melaut dari awal berpatokan bintang kejora di sana, tengah-tengah laut kepingin tahu arah barat, karek nyawang. Dari awal berpatokan bintang timur, tengah-tengah laut
pengen weruh arah timur ya san, bintang manapun bisa kamu jadikan untuk patokan arah. Zaman dapat Islam dari Ali bin Abi Thalib, benar. Dapat Islam dari Abi Hurairah, benar. Dapat Islam dari Ibnu Abbas, benar. Dapat Islam dari yang bukan Ahlul Bait, benar. Kabeh kuwi tak ulang kabeh. Lir. Perkembangan selanjutnya, Islam tetap nggak beda-bedakan suku. Nyuwun sewu, madhab papat, kui nggak ada yang bisa diklaim madhab papat kui kabeh duriai kenarok, nggak bisa. Nopo Imam Syafi'i duriai kenarok? Halo. Nopo Imam Malik duriai kenarok? Imam Hanafi, Imam Hambali, beliau jadi panutan murni karena keilmuannya, karena khasyatullah, karena ketakwaan, karena reputasinya, sekalipun nggak pernah bohong, sekalipun nggak pernah khianat, kena dipercaya tanpa kita tahu mereka nasabnya siapa. Halo. Dari dulu Islami ngoten niku mengedepankan keilmuan. Ra peduli anake Abu Jahal jenenge Ikrimah, alim ahli tafsir, koncone Mujahid, murid Ibnu Abbas, Ikrimah, tetap kita taati, tetap kita jadikan rujukan dalam menafsiri Quran. Padahal Ikrimah kuwi sopo? Kuwi ngono kuwi Islam iku. Lah kok saiki malih, awas kalau Anda nggak hormat pada keturunan Kenaro, tidak dapat syafaat. sanadmu putus. Emang semua ilmu hanya lewat Kenaro? Halo. Enten sing dawuh wong NU kalau nganggep ini bukan nasabnya Kenarok misalnya, maka keaswajaannya NU batal. Jadi apa? Nyun sewu, kitabe wong NU ning pondok ning Mbah Yai ana kutub tafsir, ana ummahatul kutub fil fiqh wal usul, ana ummahatul kutub fil hadis wa tafsir. Ribuan kitab teng lemari niku. Kira-kira yang ditulis keturunannya Kenarok berapa persen? Ngaji fikih takrib Abu Suja nasabe sopo? Sarai Fathul Qorib nasabe sopo? Halo. Halo. Ekna Bujairimi Bajuri nasabe sopo? Mu'in Fathul Mu'in Fathul Wahab Nihatul Zen bernasab ke siapa? Bersanad ke Imam Syafi'i jelas, tapi bernasab sapa yo kita nggak tahu. Kutubul hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Imam Muhammad, Ibnu Hibban, wi nasabe sapa wi? At-Tabari, At-Tafsirul Kabir, Lirazi, Al-Qurtubi dan yang lain-lain, wi bernasab kepada siapa? Halo. Imam Bukhari, Imam Muslim nasab Rusia, Bukhari. Ibnu Malik nasab Spanyol, Andalusi. Tafsir Qurtubi nasab Spanyol, Al-Andalusi. Kitab fikih Bidayatul Mujtahid nasab Spanyol, Ibnu Rushd.
Halo. Kalaupun ada tafsir kuling, kalaupun ada ilmu ditulis oleh garis keturunan tertentu, dibanding ribuan kitab yang ngaji di Pondok Lirboyo Ploso, iku gak ono 1%, Mas. Lalu orang dikatakan lek nggak ngakoni ki sanad ilmumu putus ku piye, nalari lo piye. Halo, paham dong ini ki? Aku isone yang ngene tok. Tambah wani. Tambah wani. Allahumma shalli ala sayyidina. Kita niki ngaji Sahih Bukhari tanpa harus mengakui Imam Bukhari keturunan Kenaro. Kita ngaji Ihya hatam bolak-balik tanpa harus mengatakan Imam Ghazali keturunan Kenaro. Ilmu kita ilo panggah sak tanpa mengatakan musonefnya keturunan sopo-sopo. Andai saya ngaji kitab ini terus karena bukti ilmiah saya tidak mengatakan musonefnya keturunan fulan, itu enggak membatalkan sanad ilmunya. Wong selama ini kita manut madhab 4 yang enggak tahu nasabnya, dan itu enggak membatalkan sanad. Halo, nafsun nasab bukan otomatis nafyus sanad. Ngerti dong, ngerti niki? Tolonglah wong awam aja di framing, aja digiring-giring. Ayolah niki besok dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Monggo matur sak benere. Dan baru kali ini para rawuh, baru periode ini enek warga NU wani menghujat ketua ranting ya lagi saiki. Santai itu banget. Lah kula niki repot para rawuh. Arep tak belani, kuatir engko diarani cari muka. Ngono lho. Ora tak belani wi ketua ranting yo ketuaku. Dong. Rois ranting iku yo roisku. Jen mbiyen kok ana rois ranting disenggol banser ngamuk, Mas. Lah saiki rois ranting rame kur disenggol. Ketua tanfid meneng wae kok. Ini banser sitok enek sing iki donya apa iki? Apa bansere ya bingung pisan. Arep tak belani iki wong sing ngritiki kaya Kiai NU. Arep tak belani iki ada NU rawani baris. Baru kali ini para rawuh kula kinten lek kersa ayo kempal para rawuh pengurus struktural di ranting itu. Ranting lho niki, ranting lho nggih ta, dengan kiai kultural yang ada di ranting itu di negara apa gitu jenenge, Nusantara, di negara Konoha kempale santai mawon, kempal terus mungkin mangan-mangan donga salaman, kapan maneh kempal malih
kenduren salaman ngono engko lek wis ati menyatu lagi ayo bertabayun bersama, ayo rukun kembali, rekonsiliasi, ngoten. Dan barangkali sempat melontarkan apa-apa dihapus bareng-bareng. Kalau yakin para rawuh lek purun ngoten malih ranting NU itu kembali berwibawa, punya haibah. Lamun akhirnya Banser ngamuk belani ranting niki, mati ya mati syahid pisan. Nah saiki Banser bingung, wong koyo ngono iki lek tak belani aku syahid pora. Iki sing syahid iki belani Mbah Muhsin apa belani kono iki? Ya kan Banser ya bingung toh. Halo. Kenapa? Intine ngoten para rawuh, jadi monggo sembarang pakai ilmu, pakai data. Ojo main apa tadi? Framing, main doktrin boten saged. Wis dunya kaya ngene main doktrin. Kula mboten. Mboten apa? Jaluk nomormu, digoleki statusmu, buka jret, datamu sejak tahun berapa, masuk kabeh tahun sakmene gendaan, enten kabeh mas, jejak digital kejam mas, nggak bisa hapus. Ngomong ora-ora wong lah sakniki modele ngoten niku, ngomong ora-ora mboten kula polisi, kula tertib, kula ndamel sabuk. Jere polisi iki lho fotone sama ning prapatan jret tilang lho enggak ngangge sabuk, mboten apane iki lho. Sakniki zamane ngono kuwi, nggak bukti. Tidak. Iki enek kakak yang terbit tahun 300 Hijriah. Di dalam kakak yang terbit tahun 300 Hijriah itu, misalipun Said Ahmad putrane mung telu. Tahun 900 Hijriah misalipun ada terbit kakak baru, Imam Ahmad putrane malih papat. Lah kuwi sing bener kakak lawas apa kakak lawas? Kakaknya ora masuk. Dong ora iki. Dong. Paham orang ini? Sing bener kakak lawas apa kakak anyar? Kalau zaman ngotot sing bener kakak anyar, mana maktutotnya? Tulisan tangan manuskrip asli, mengke diuji pakai nyun sewu zat karbon. Kertas yang menulis Said Ahmad anake papat karo kertas yang menulis Said Ahmad anake mung telu, luwih lawas sing ndi? Wi iso mas ilmu kimia ngecek niku ora iso sampeyan notot pokoke ngono ora iso. Dunia ilmu aja. Halo. Andai sampeyan berhasil menambahkan nama baru di kakak yang lawas, di manuskrip yang lawas, nanti tulisan 3 nama anak itu dengan tulisan nama anak yang keempat bisa dicek umurnya pakai zat karbon, sama apa enggak umurnya. Kalau ternyata 3 nama itu tulisannya ditulis di tahun yang beda dengan yang anak nomor 4,
iki ya akhirnya secara ilmiah kana yakunu konangan kui anak dicantol nih. Halo, zaman saiki ngono kuwi. Saman sing bintono ruwe mung tasbih karo fa'rifulu fa'lan. Orang ngerti kimia, orang ngerti rumus momentum, orang ngerti PR kuadrat, apa kuwi? Orang ngerti ilmu ngene iki wis meneng aja kakean. Dunia ilmu di kampus itu berkembang luar biasa bro. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai nyuwun sewu sakit menghitung dan hampir sekarang lanina ada di sana. Jaraknya dengan Indonesia sekian puluh ribu kilo. Pergerakan lanina itu kecepatannya sekian. Perkiraan nyampe Indonesia tanggal sekian bulan sekian. Niku sakit pakai ilmu. Takono BMKG. Rojo mobil. Niki dalam sekian menit kecepatannya berapa? Saged dihitung. Pakai rumus PR kuadrat. Pakai rumus luas lingkaran, pakai rumus panjang lingkaran. Kalau lingkarannya 1 mm, dalam 1 detik munyer sekian, berarti dalam 1 detik menempuh sekian. Itu pun dihitung lagi. Kecepatan tinggi enek mencolote. Oke. Kecepatan tinggi, misalnya panjang lingkaran ini 1 meter, munyer ping 10 bukan 10 meter, bisa 11 meter, karena kecepatan tinggi mencolot itu kena dihitung mas, ono rumuse. Lah sampean sing ngertiin mung fa'alefulu falan ojo kakean bantah. Wih sinus tangen ko tangen, ngitung sudut lonjongnya bumi mboten podo karo pas melingkar. Ngelonjong berapa persen dihitung damel rumus sinus kosinus niku. Lek lonjong sakmene berarti perputaran rembulan 30, lek pas muter seser putaran rembulan 29, makanya kadang sebulan itu 29, kadang 30. Niku krono kadang muter lonjong, kadang muter sing bunter seser, mboten mesti ngono kuwi. Nah, niki kabeh niku ngilmu ketara moto. Ojo sampai kita mendoktrin santri lalu malah nabrak dengan realitas ngenten niki. Santrimu kadung mok doktrin bla 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 bla. Marzuki ki ngene. Marzuki keturunan ngene. Mari ngono anakmu kuliah ning Al Azhar. Ning Al Azhar ke perpus baca manuskrip Jawa. Baca manuskrip Blitar. Ono Marzuki. Berarti Marzuki ngapusi duduk keturunan Kenaro iki. Ngoten mas, ojo sampai dawuh bertentangan dengan fakta atau tanpa fakta, tanpa bukti. Muridmu nemu bukti manuskrip rungkat,